Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai informasi perkembangan demi perkembangan terkait dengan Pi Network ya. Jadi di sini memang saya sering sekali memberitakan informasi Pi Network, tapi belakangan ini saya memang agak rajin dalam memberitakan updating daripada core coin ya. Nah, karena di sini core sedang trending topik dan juga banyak sekali para rekan-rekan semuanya yang membutuhkan informasi agar tidak ketinggalan ya. Karena untuk project daripada core itu memang sedikit berbeda ya rekan-rekan, itu semacam testnet ya yang harus berurutan dan harus dikerjakan step by stepnya. Kalau ketinggalan ya bisa pusing. Nah, maka dari itu rekan-rekan jangan ketinggalan informasi ya. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk mengulas tentang perkembangan Pi Network, karena di sini juga banyak sekali para pioner-pioner semuanya yang menantikan fase open mainnet. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya pernah mengulas tentang informasi dari WebZ ya yang menyebutkan tentang potensi atau Pi Network itu akan segera connect wallet atau akan terintegrasi dengan DAPP ya, atau aplikasi terdesentralisasi. Kemudian di sini mengutip daripada Twitter resmi Mall Barter ya, atau Mall GCV. Nah, di sini Mall $314.000, ada beberapa informasi yang cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama. Di sini yang pertama, informasi 17 jam yang lalu ya, kita coba untuk mengulasnya. Mall GCV telah menambahkan terjemahan multibahasa ya, artificial intelligence, dan di sini bisa memecahkan masalah yang sebelumnya tidak dapat diterjemahkan oleh browser Apple ya, dan hanya dengan menyelesaikan masalah penerjemah kami dapat membiarkan atau memberikan perintis global atau pionir ya, bisa melihat upaya daripada Mall konsensus atau Mall GCV ini ya. Dan di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan, untuk Mall GCV, nah di sini sudah ada fitur untuk terjemahan bahasa ya, jadi nanti bisa diterjemahkan dalam multi bahasa dari Inggris, Cina, kemudian Perancis, Spanyol ya. Apakah ada yang bahasa Indonesia, nanti kita bisa mengeceknya ya rekan-rekan. Dan di sini Mall GCV sangat mantap sekali. Kemudian di sini kalau kita lihat ya perkembangan daripada Mall GCV, nah di sini ada informasi lagi. Nah, seperti berikut ya rekan-rekan, ini adalah yang updating daripada tanggal 13 Januari ya, agak sedikit lama tapi di sini ya cukup lumayan, cukup menarik ya. Nah, di sini para perintis yang terhormat, proposal dalam brainstorming dapat dipilih ya. Artinya di sini untuk brainstorm telah melisting atau merilis daripada ini ya, Mall GCV rekan-rekan. Nanti rekan-rekan juga bisa mengaksesnya ya. Ini updating pada tanggal 13 Januari kemarin, tapi sempat core team ya memberikan teguran kepada Mall GCV ini agar tidak menyertakan harga ya. Kemudian informasi yang terupdate malah Mall GCV di sini memberikan fitur multibahasa. Artinya di sini mungkin kisi-kisi ya rekan-rekan daripada Mall GCV ini serius dalam mengembangkan mall dengan harga konsensus global ya, dengan multibahasa. Mungkin nanti juga bisa lintas batas lintas negara ya untuk mall ini ya, siapa tahu ya rekan-rekan. Ini hanya sebagai batas informasi saja. Kemudian di sini kita akan mencoba mengulas informasi berikutnya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya mencoba untuk membuka daripada Pichain Mall atau Pichain Internasional dalam Twitter ya, ada informasi semacam apa. Di sini kalau kita lihat ya, updating daripada satu hari yang lalu ada 5 informasi yang langsung dikutip daripada Pichain Mall Internasional berkaitan dengan fungsi withdraw. Nah, ini sangat mantap sekali, kita coba untuk mengulasnya bersama-sama. Fungsi penarikan Pi diluncurkan ya di Pichain Mall. Yang pertama di sini, fungsi penarikan Pi telah diluncurkan di Pichain Mall. Setiap pengguna dapat menarik 50 Pi per hari. Setelah peluncuran sistem verifikasi pedagang, pedagang terverifikasi dapat menarik lebih banyak koin Pi. Kemudian di sini informasi yang kedua, nah perintis atau pionir harus mencadangkan kunci Google 2FA Anda. Harap buat dan ikat kunci 2FA Anda jika belum. Nah, di sini penting untuk keamanan Pi Anda dalam saldo Pichain Mall. Kemudian di sini kami belum memungut biaya transaksi platform apapun sejak peluncuran Pichain Mall ya. Jadi di sini informasinya rekan-rekan itu harus mencadangkan semacam Google Authenticator ya. Dan ini mungkin sudah pernah saya buatkan tutorialnya ya rekan-rekan beberapa waktu yang lalu tentang informasi yang ada di sini. Kemudian di sini kalau kita coba melihat informasi berikutnya, saat ini 0,01 Pi yang dipotong untuk setiap penarikan adalah biaya transaksi blockchain Pi. Pichain Mall tidak membebankan biaya apapun sekarang. Kemudian pada saat yang sama kami sangat memperhatikan transaksi ilegal. Jika Anda menemukan pengguna yang menggunakan Pichain Mall untuk melakukan transaksi ilegal, nah di sini ada warning, nah, jangan sampai melakukan transaksi ilegal. Kemudian di sini juga disebutkan untuk sampai saat ini mungkin akan ada semacam biaya gas biarkan kan, jadi 0,01 Pi dipotong untuk setiap penarikan ya. Nah, kemudian di sini informasi berikutnya. Nah, di sini tolong kumpulkan bukti yang relevan dan kirim ke email Pichain Mall
gmail.com ya, untuk rekan-rekan yang menemukan bukti-bukti kecurangan atau ilegal ya. Nah, kemudian di sini Picanmall akan menangani sesegera mungkin dan melaporkan tindakan tersebut ke dalam core team ya, atau tim inti. Kemudian di sini alamat mainnet Picanmall untuk penarikan ya. Nah, di sini juga ada alamat resmi dari Picanmall untuk penarikan, yaitu linknya adalah picanmall.com ya, atau https picanmall.com rekan-rekan. Kemudian juga ada pipcm.com. Nah, di sini bisa disalin dan ditempelkan ke dalam browser kita semuanya ya untuk mencobanya. Nah, saya rasa di sini memang sangat mantap dan menarik ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga sempat disebutkan tentang Picanmall juga mendukung semacam fitur tambahan atau fitur di app ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu untuk memungkinkan connect wallet ya. Nah, kemudian di sini core team masih belum mengizinkan karena di sini kita masih dalam fase mainnet tertutup dan sedang dalam pengembangan. Kemudian di sini juga disebutkan lagi rekan-rekan informasi berikutnya dari Picanmall. Nah, di sini updating baru saja ya, 1 jam yang lalu, informasi masih hangat. Pengumuman tentang penarikan Pi dan keamanan dana di Picanmall ya. Dan di sini lebih dari 1.300 transaksi penarikan. Artinya di sini sudah ada lebih dari 1.300 transaksi yang sudah berhasil tereksekusi dalam platform Picanmall. Meskipun di sini harganya agak sedikit mahal ya rekan-rekan, yang pasti di sini sudah terkoneksi dengan SDK Pi dan resmi oleh core team ya. Dan untuk masalah pembelian dan lain-lain dengan harga yang seperti itu ya, itu terserah pada rekan-rekan semuanya ya, itu bersifat opsional. Nah, kalau saya pribadi, saya di sini menunggu fase open mainnetnya dan menunggu informasi resmi dari pihak core teamnya rekan-rekan tentang harga dan tentang yang lain-lain ya, karena di sini satu koin Pi akan bernilai sangat tinggi sekali. Daripada kita membelanjakan ya 10 Pi, 50 Pi hanya untuk satu produk saja, lebih baik kita menyimpannya untuk harga yang lebih tinggi ke depannya. Yang kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Dan di sini disclaimer on. Nah, segala keputusan itu ada di tangan rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, juga banyak sekali yang berkomentar tentang hal ini. Kemudian di sini juga dikutip melalui Picanmall lagi rekan-rekan, informasi demi informasi terupdate ya. Nah, Picanmall akan bergabung dengan rekap mingguan. Nah, di sini juga ada bergabung dengan Pinews Media kemudian sebagai tamu ya, dan kami akan berbicara tentang perkembangan penarikan Pi baru-baru ini, kemudian pihak Katon, perencanaan masa depan dan lain-lain ya. Jadi di sini mungkin akan ada semacam pertemuan ya, atau semacam diskusi antara Picanmall dan Pinews Media. Kemudian nanti rekan-rekan yang ingin bergabung ya, ini bisa langsung di setel untuk alarmnya ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, di sini juga mengutip daripada Picanmall atau daripada Pinews Media ya. Nah, di sini Sabtu ini kita akan memulai rekap mingguan ya. Kemudian di sini telah mengundang pemenang hackathon 2021 yaitu Picanmall ya untuk berpartisipasi dalam edisi ini. Kemudian di sini informasi yang lebih menarik lagi rekan-rekan, ini dikutip daripada Edwin ya, dan saya setelah meretweetnya bagaimana cara menarik Pi Anda dari Picanmall ke dalam dompet Pi ya. Dan ini memang sudah pernah saya berikan tutorialnya ya dalam konten saya beberapa waktu yang lalu ya rekan-rekan. Nah, mungkin nanti rekan-rekan juga bisa melihatnya ya. Dan di sini yang pertama Picanmall, klik dompet uang tunai, kemudian verifikasi email, kemudian simpan kunci ya 2FA atau Google Authenticator. Kemudian di sini masukkan saja ya 6 digit untuk verifikasi Google Authenticator. Kemudian kita bisa menarik koin Pi kita ya. Nah, di sini kalau kita lihat seperti berikut ini rekan-rekan. Nanti masuk dalam menu Picanmall, kemudian masuk ke wallet. Kemudian di sini cash out. Nah, kemudian tampilan seperti berikut ya. Ini yang lebih rinci daripada 6 stepnya. Nah, di sini sangat terlihat dengan jelas sekali rekan-rekan tentang tutorial ini ya. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif kepada para rekan-rekan semuanya ya. Dan saran dari saya, selalu klik tombol petirnya dan garap project yang lainnya sambil menanti kepastian daripada project ini ya, dari core team tentunya. Kemudian di sini juga pernah sempat dikabarkan akan ada semacam KJC massal pada beberapa hari mendatang atau pada dalam waktu dekat ya, dan kita tinggal menantikan saja. Sekian dan terima kasih.